Dan bersyukur gitu. Jadi di ayat ke-14-nya, jadi kalau dihubungkan ayat 10 sampai 14 itu, jadi selain dipikirkan, dianalisa pakai akal, dikontemplasikan, dan diambil bahan pelajarannya, lalu diamati dan dimanfaatkan. Ini kan sudah kegiatan litbang, kegiatan penelitian dan pengembangan kan. Jadi sesuai dengan karir saya gitu. Jadi mengaplikasikan saat itu bagaimana Pak terhadap tugas dan secara nah itu kan karir yang sibuk ya. Jadi di sela-sela waktu itu saya harus membagi waktu. Ya, saya selalu tapi menyisihkan waktu untuk mempelajari apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan Sirah Rasul yang berkaitan dengan bidang pertanian, itu bidang kenegaraan dan sebagainya. Dan ini diwujudkan melalui apa? Tulisan atau bagaimana sehingga milik itu tadi artinya bisa saya sedikit-sedikit masyarakat mulai menulis sih waktu itu ya, walaupun tidak dipublikasikan, tapi menulis untuk diri sendiri atau kepada teman yang dekat gitu disampaikan. Yang menarik itu tadi kayaknya karir saya memang dituliskan harus mengintegrasikan keduanya. Itu waktu saya jalan-jalan dengan Pak Menteri, Pak Anton Apriantono ke Sulawesi, subuh-subuh, hujan turun, lalu teman-teman dari dinas dan pengurus masjid itu meminta Pak Menteri untuk menyampaikan tausiahnya gitu di subuh yang berhujan itu. Lalu Pak Menteri bilang, itu ajalah Pak Dimyati kan. Nah, lalu saya teringat ke ayat An-Nahl itu aja. An-Nahl 10 sampai 14 itu diceritakan jadi sesuai dengan hujan yang lagi turun itu kan. Jadi itu ada faktor-faktor kebetulan seperti itu. Jadi saat itu kan Bapak masih aktif ya? Masih, ya. Nah, sebagai dirjen. Bagaimana tadi ya ilmu Bapak itu juga menjadi bagian dari pola kerja stafnya di hortikultura Pak, karena kan ini mengkaitkan tentang alam dan ilmu ya Pak. Bagaimana terus kita sebagai ASN lah untuk bisa melaksanakan tugas ini tentunya selalu ingat gitu Pak bahwa ini tidak bisa terlepas dari kuasa dari ilmu. Saat itu bagaimana? Karena menarik juga Pak, karena kan tidak umum ya Pak ya, seorang dirjen juga ahli di ini. Maksud saya kan Bapak juga Pak Ustadz, jadi kan pasti udah ini Pak jarang-jarang itu Pak, terus terang aja. Jadi saya jadi tertarik juga gimana ya waktu itu. Coba saya jadi staf Bapak ya. Jadi begini, kebetulan juga di kantor Litbang itu ada musola yang selalu ada kegiatan-kegiatan tausiah. Itu musolanya cukup besar gitu kan. Kalau dalam keadaan darurat masjid tidak ada sholat Jumat atau COVID waktu itu, masjid di Litbang itu bisa juga dipakai sholat Jumat itu. Nah itu di Litbang. Kemudian di Dirjen Horti juga kita punya musola, dan sejak dari Direktur Jenderal yang sebelumnya Pak Profesor Sumarno itu sudah ada kegiatan ceramah gitu. Nah, jadi waktu itu kita sudah mulai memang secara terus-menerus menginjeksikan kepada teman-teman staf itu bahwa ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, baca Quran,
tapi juga mengelola negara ini, mengelola masyarakat, mengelola lingkungan, bahkan mengelola sampah, itu juga bagian dari ibadah gitu. Karena Al-Quran sendiri menegaskan tugas manusia itu selain sebagai hamba Allah, juga sebagai khalifah fil ard, dan juga ada fungsi ulil amri ya di situ. Nah, kemudian goalnya itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi itu kita usahakan sedapat mungkin bekalin ya Pak ke staf ya. Iya, iya. Itu. Walaupun tidak bentuk ceramah, tidak bentuk apa ya, tapi kita usahakan seperti itu. Ya, artinya dari segala aktivitas itu kembali gitu ya Pak ya. Kita itu semuanya sudah diambil. Nah, sebagai generasi muda nih, saya sih nggak muda ya Pak ya, tapi para sahabat yang ini kan petani muda, ATM, ada penghulu juga, ada kelompok tani. Mungkin hal-hal seperti ini sangat diperlukan saat ini ya Pak, karena bukan hanya saat ini sebetulnya, tapi dengan digitalisasi, dengan perkembangan teknologi, jangan sampai ini tergerus gitu Pak ya. Nah, untuk itu mohon izin Bapak bisa melakukan edukasi ini ke sahabat Yampi, nanti Bapak bisa berikan pesan-pesan untuk para sahabat di ini. Para sahabat Yampi, Bu Susi ini pinter mengarahkan diskusi ke isu seperti ini. Tapi memang ini adalah sesuatu yang harus kita resapi, bahwa tugas kita di dunia ini selain sebagai payung semuanya itu adalah sebagai hamba Allah. Jadi apapun yang kita lakukan haruslah diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Bentuknya bisa bukan hanya berupa sholat, zakat, puasa, naik haji, baca Quran, tapi juga termasuk di dalamnya itu mengelola lingkungan, mengelola sumber daya alam, mengelola masyarakat, mengelola kenegaraan. Itu adalah bagian dari ibadah juga. Nah, di dalam Al-Quran dikenal ada istilah khalifah fil ard, dikenal ada istilah ulil amri, yang merupakan tugas kepada orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing. Kemudian cita-cita luhurnya adalah membangun rahmatan lil alamin. Jadi menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan bagi seluruh alam, bukan hanya manusia, tapi juga lingkungan, tumbuhan, hewan, bahkan mikroba, sampai virus pun itu harus kita pelihara. Ya. Pak, dikaitkan dengan hortikultura, saya ingin pandangan Bapak mengkaitkan peluang usaha hortikultura dikaitkan dengan sains dan Islam ini, sehingga yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik itu perusahaan, baik itu petani yang berkaitan dengan hortikultura itu barokah gitu Pak. Bagaimana ini pandangan Bapak, atau mungkin kiat-kiat agar usaha kita itu barokah dengan mengkaitkan antara usaha, kan memang harus ya Pak ya, orang dagang itu udah Allah sudah cantumkan bahwa yang baik itu berdagang. Nah ini di saat-saat sekarang gitu ya Pak, sehingga tidak ada di minimal ya kecurangan ataupun sikutan atau apalah istilahnya Pak, sehingga usaha baik sebagai perusahaan yang memang menghasilkan tadi itu baik benih, pupuk dan sebagainya itu, dan petani selaku pelaku itu kelihatannya barokah gitu Pak, karena mengingat tadi itu. Bagaimana kiatnya Pak? Banyak sebetulnya, banyak jalan. Tapi Bu Susi ini perlu beberapa sesi. Ya boleh Pak. Kita mulai lagi. Ini baru episode 1 Pak. Ini aja yang paling dasar itu, bahwa itu tadi, segala kegiatan kita itu harus merupakan
ibadah. Jadi harus diniatkan sebagai ibadah. Nah, lalu kan mungkin yang sering kita kenal, kita pahami dari ceramah-ceramah para ustadz juga, itu jadi petani itu sangat mudah untuk beribadah melalui sedekah. Karena tanaman yang dicuri, tanaman yang dimakan burung, yang dimakan hama, itu kalau kita niatkan ya biarlah itu sebagai ibadah kepada orang yang berkebutuhan, makhluk lain gitu ya. Sedekah untuk burung, sedekah untuk hama, itu alhamdulillah bisa menjadi ibadah asal kita ikhlas gitu melakukannya. Tapi yang lebih dari itu kan, kalau kita identifikasi dan karakterisasi berbagai tanaman hortikultura, itu perannya sebenarnya sangat lintas fungsi. Tanaman hortikultura bisa menjadi tanaman konservasi. Pohon-pohon yang besar, pohon manggis, pohon mangga, pohon nangka, itu bisa jadi bahan konservasi, ya gitu. Tapi kemudian juga ada tanaman-tanaman yang bisa menjadi bahan pangan, sumber karbohidrat, sumber vitamin, sumber mineral, sumber protein ada di dalam tanaman-tanaman hortikultura itu. Nah, kemudian tentu saja ada yang sifatnya berfungsi sebagai obat, berfungsi sebagai ornamen, ya, sebagai tanaman hias, estetika. Jadi itu lintas fungsi dari hortikultura itu berarti membuka peluang kita untuk beribadah dengan fungsi masing-masing. Jadi sahabat Yampi yang hobinya tanaman buah atau usahanya tanaman buah, ya silakan di sana ada peluang untuk beribadah lewat tanaman buah. Demikian juga tanaman rempah, tanaman obat, tanaman hias, itu juga punya peluang masing-masing untuk menjadi lahan ibadah gitu. Nah, tentunya dibutuhkan kolaborasi yang sangat bagus ya Pak, antara peneliti, perusahaan, dan para petani ini Pak. Nah, gimana supply chain-nya ini Pak? Aduh, kok jadi nggak speed-nya coba singkat padat waktu Bapak juga. Jadi begini, tadi menyangkut supply chain, itu kan istilahnya juga selalu dimodifikasi menjadi value chain. Jadi bukan hanya mengelola supply barang, tapi sebetulnya juga mengelola harga, mengelola nilai dari barang-barang itu, produk-produk itu. Nah, dalam hal ini tentu supply chain management atau value chain management itu harus menciptakan hubungan kerja antara petani sebagai produsen produknya dengan pedagang yang memasarkannya, dengan konsumen yang menikmatinya. Tapi di samping itu juga dengan penyedia sarana produksi. Jadi itu pengelolaan rantai pasoknya kan sampai ke situ juga, penyedia benih, penyedia pupuk, penyedia pestisida dan sebagainya. Juga yang keahlian untuk memberi konsultasi gitu. Jadi ini rangkaian ya Pak. Dari itu ada value, ada nilai, baik nilai finansial maupun nilai sosial yang harus dibagikan kepada para pelaku dari value chain itu. Yang ini bisa menjadi ibadah gitu. Jadi kalau peneliti berdiskusi dengan penyuluh, dengan petani, itu niatkan juga sebagai ibadah gitu. Kemudian tadi pembagian harga antara petani dengan pedagang itu bisa diatur supaya lebih adil dan berkeseimbangan lah. Bukan harus sama tapi harus proporsional, seimbang gitu.
tidak memeras, Iya. tidak memiskinkan Iya, satu pihak. Jadi ini hal-hal yang barangkali memang perlu pembelajaran terus lebih lanjut, terus perlu didengarkan ya Pak diteliti, ya, perlu. gitu. Iya. Karena ini mungkin belum semua komoditas horti melakukan value chain sesuai dengan tadi ya Pak, pembagian itu gitu loh. Itu para aktivis sekarang yang lebih tahu. Saya Mungkin Bapak sebagai ini nanti Pak, sebagai narasumber bisa menyampaikan hal-hal seperti ini. nah, ini yang mungkin juga menjadi saran untuk podcast yang ini sendiri, Bu Susi. Iya, Jadi nih dalam perjalanan metamorfose kami iya, itu selain kami membahas isu keterintegrasian sains dan Islam, ya. sains dan bidang usaha dan Iya. keislaman itu, juga kami mencoba menyampaikan isu-isu Iya. ini Iya. melalui satu forum yang bentuknya hybrid learning circle. Nah, hybrid learning circle itu jadi bentuk podcastnya ini. Iya, Jadi tidak hanya seorang narasumber, tapi mungkin bisa 2, 3, iya, bahkan bisa lebih dari 3 narasumber tergantung isu yang dibahasnya. Nah, kemudian dilakukan hybrid. Jadi sebagian narasumber mungkin bertemu muka seperti ini, tapi sebagian narasumber lewat bisa online, Zoom gitu ya Pak ya. bisa melalui platform apa saja, bisa Google Meet, bisa Zoom, Iya, iya. bisa aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, sehingga tadi learning circle itu bisa terfasilitasi Iya, tidak hanya untuk seorang narasumber, iya. tapi beberapa narasumber yang diisi dengan diskusi sehingga Iya. penyimak itu bukan hanya menyimak seorang narasumber Iya. yang kelihatannya sangat pandai, tapi bisa beberapa narasumber yang bisa saling mengisi. Iya. Ya, itu ya. Itu sih ya. Ini sudah berapa episode Bapak lakukan yang hybrid Yang cycle? learning circle Learning circle. ini karena kesempatannya itu ada kegiatan di masjid, Iya. ada kegiatan di rumah. Yang di masjid itu sudah mungkin 4-5 kali, yang itu sebulan sekali karena dilakukan sebulan sekali karena bergiliran dengan sesi-sesi yang lain. Iya. Kalau di rumah itu lebih fleksibel, ya, Iya, iya. ya, lebih fleksibel waktunya. Iya. Sangat menarik Pak, artinya metode penyebarluasan ilmu apapun itu tidak hanya saat ini ya medianya, tidak hanya satu media aja ya Pak, artinya tidak hanya podcast, tidak hanya webinar, Iya, tapi iya. juga tadi yang Bapak sampaikan Iya. hybrid learning cycle itu pun bisa menjadi salah satu metodologi yang bisa kita pakai untuk lebih mempercepat informasi Ya, ke masyarakat. Mungkin itu ya Pak. Kapan-kapan kita belajar ya Pak ya. bahkan bisa lebih dari itu, bukan hanya hybrid learning circle, Iya. tapi bisa mobile hybrid learning Nah, circle. itu. Jadi yang offline-nya tidak hanya di sini, Iya, kita bisa bisa pindah dirubah ya, ke Pak, ya. tempat lain, Iya. misalnya ke tempat petani besar, Iya betul. atau ke tempat perusahaan. Iya. Nah, Nah itu Pak yang kita harus belajar, karena kemarin sempat ngobrol nih dengan teman-teman, waduh Bu alatnya apa memungkinkan ya gitu dan Iya, iya. sebagainya mungkin. Nah ini saya pun sebetulnya masih masih embrionis gitu, belum sangat operasional gitu ya. Jadi kalau mau didahului oleh Yampi karena uangnya lebih banyak, saya tenang aja, saya tawarkan gitu ya metodenya seperti itu. Iya baik. Jadi mobile itu berarti bisa dilakukan di mana lapangan saja. bisa. Berarti perlu kendaraan Betul Pak. podcasting. Gitu. Iya betul. Tapi kendaraan biasa saja Bisa. bisa loh. Iya. Iya. Baik, terima kasih nih
Pak Dr. Insinyur Ahmad Dimyati yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak. Barangkali sebelum kita akhiri, ada close statement, Pak. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, karena bagaimanapun ini YAMPI sudah memberikan kesempatan pada saya untuk mengekspresikan hasil metamorfose yang sedang saya lakukan. Bukan hanya saya lakukan, tapi kami lakukan, dan nanti mudah-mudahan menjadi kita lakukan. Iya, betul Pak. Terus Pak kita Iya. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon kita semua keep learning. Ya. Insya Allah. Iya. Kebetulan kan umumnya dari sini dari Badan SDM ya banyak. Jadi saya kira jadi learning cycle, learning circle itu sudah menjadi diksi yang populer lah di sini. Jadi tinggal kita bagaimana melaksanakannya bersama-sama. Ya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Dimyati, dikenalnya dengan Pak Dimyati. Ya, sahabat YAMPI, podcast saat ini sungguh menarik. Bagaimana kita sebagai makhluk ciptaan Allah selalu harus mengingat bahwa kita asalnya dari mana dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita jaga sekali lagi alam yang telah diberikan, dan kita akhiri podcast pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada podcast yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Bapak.